Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat ya? Ya Bu. Oke, Ibu akan mengecek semangat kalian di pagi hari ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, 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 pagi. Oke? Siap Bu. Oke, semangat pagi, Pagi. Oke, baik sekali. Sebelumnya Ibu akan mengajian terlebih dahulu. Berangkat semua enggak? Berangkat. Oke, Ibu cek ya. Nilai Aisyah hadir? Hadir. Lisna? Tadi ke toilet Bu. Oke. Berangkat semua ya. Alhamdulillah untuk hari ini berangkat semua. Biasanya ada satu atau dua anak yang nggak berangkat ya. Iya Sekarang Bu. berangkat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang kita akan memulai pelajaran ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya pelajaran minggu lalu tentang apa? Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat jaiz, sama sifat mustahil bagi Allah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa? Ada yang udah tahu? Belum belajar ya? Belum Bu. Oke, kita akan belajar mengenai taat, ikhlas, terus khauf, sama taubat. Ini artinya semua sifat yang harus kita miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat mind mapping yang mempermudah kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan belajar mengenai akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita pelajari itu taat, ikhlas, khauf, sama taubat. Nah, yang pertama taat. Ada yang udah tahu arti taat itu apa? Belum tahu? Sama sekali belum belajar ya? Belum Bu. Oke, nggak apa-apa. Taat itu artinya secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan setia. Nah, kalau secara istilahnya, taat itu kita itu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana sih kita tahu perintah Allah itu yang harus kita patuhi? Nah, di situ ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, jadi Al-Qur'an dan Hadis itu menjadi sumber ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu ada ikhlas. Ikhlas apa artinya? Rela. Rela ya. Oke, secara biasanya kita menyebutnya rela ya. Nah, secara bahasa di sini itu artinya bersih dari kotoran. Yang artinya apa? Bahwa kita itu mengharapkan niat itu hanya kepada Allah semata. Nah, di sini ada niat dan ikhlas itu menjadi syarat utama diterimanya amalan. Karena apa? Semua amalan itu tergantung niat, seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya bahwa sesungguhnya semuanya amalan itu tergantung dari niat kita. Misalnya kita belajar ke sekolah niatnya mencari sangu dari orang tua, berarti ya yang kita dapat hanya sangu. Tapi kalau kita niatnya untuk mencari ilmu, yang akan kita dapat apa? Ilmu kita dapat, sangu juga dapat. Oke. Yang selanjutnya ada khauf. Artinya apa khauf? Nggak tahu Bu. Takut. Artinya itu takut, khawatir, dan gelisah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Bahwa kita itu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus karena kurang sempurna pengabdian kita, terus kurang sempurna kita dalam melakukan amalan, itu kita akan merasakan khauf. Nah, dalam khauf itu ada yang namanya raja. Raja artinya apa? Pengharapan. Jadi antara khauf dan raja itu saling menyatu, tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalau kita khauf, itu kan kita akan melakukan amalan itu dengan sangat baik. Nah, dengan khauf kita akan menampilkan sebuah raja atau pengharapan di mana oh, Allah akan meridhoi saya nih. Nah, itu dari rajanya. Nah, yang selanjutnya terakhir itu taubat. Ini sangat itu sekali ya dalam kehidupan kita. Taubat artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Tepatnya itu kembali. Artinya kita melakukan kesalahan, kita kembali untuk melakukan yang baik-baik. Bukan kesalahan lagi, itu namanya bukan taubat. Jadi kembali ke jalan yang benar, didasari dengan kekuatan atau tekad yang kuat bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu ya. Dalam taubat itu ada dua. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu manusia. Jadi kita melakukan taubat itu karena melakukan kesalahan atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kita harus melakukan taubatan nasuha ya.
taubat terhadap manusia itu misalnya kita menggunjing orang, mencuri barang orang, itu kita harus bertaubat dengan cara meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini seperti itu. Terus kita akan belajar mengenai menggunakan metode card sort. Kalian udah tahu? Belum? Jadi ibu bagi kelompok kalian ke setiap bangku satu kelompok aja ya, biar cepat. Nah, ini ibu bagikan ke kalian semua. Terus kalian diskusikan sama teman sebangku, kira-kira dari kata-kata itu mana yang tepat? Dengan taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Oke, ibu beri waktu diskusi 5 menit. Udah Bu, aku udah ngerti jawabannya Bu. Oke, silahkan maju. Oke, silahkan kelompok yang lain bisa maju. Nanti yang benar akan mendapatkan nilai plus. Oke, terima kasih Mbak Nila. Kita diskusikan bareng-bareng ya. Ya Bu. Jadi di sini tunduk dan patuh itu taat, benar apa enggak? Betul. Tunduk dan patuh taat, ya benar. Benar ya. Terus bersih dari kotoran itu ikhlas. Betul. Benar. Oke. Terus takut dan khawatir itu khauf, benar apa enggak? Betul. Betul. Terus kembali itu Taubat. taubat. Oke, benar sekali. Ini semua siapa aja yang maju tadi? Ibu beri nilai plus. Oke, Nila Aisyah. Lisna. Terus Lisna. Siapa lagi? Trio ya. Iya. Terus satu lagi siapa? Aku Bu, aku 2 kali. Oh, Nila 2 kali, tepat sekali. Ya, jadi seperti itu ya pembelajaran kartot pada pagi hari ini. Jadi yang telah kita pelajari itu ada taat, ikhlas, khauf, sama Taubat. taubat. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua pembelajaran ini? Nggak ada yang bisa menyimpulkan? Oke, ibu yang menyimpulkan. Jadi akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 itu. Kita harus tanamkan dalam diri kita supaya hidup kita menjadi tenang, terus mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Oke, seperti itu ya kesimpulannya pada pagi hari ini. Ya, Bu. Jadi silakan kalian pelajari semua ini dan terapkan dalam kehidupan kalian. Terus ibu beri tugas di halaman 45 yang isai ya, Oke, Bu. dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.